Shalom jemaat Tuhan, dalam pembelajaran kita, kitab Wahyu ini, kita masuk kembali dalam Wahyu pasal 6, ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama itu Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penunggang kuda putih yang terdapat dalam Wahyu 6, ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Kita mau bandingkan dengan Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Kita melihat fenomenanya agak mirip-mirip. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Mari kita bersama-sama baca yang biru ini. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam, ia akan memukul segala bangsa. Ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Pada jubahnya dan pahanya tertulis nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. So sekalian, kita sudah membandingkan Wahyu 6 ayat 1 dan 2 dan Wahyu 19 ayat 11 dan 16. Terus sekalian, kalau kita membandingkan dua hal ini, maka kita diberikan konfirmasi. Konfirmasi itu penegasan tentang iblis, sang penipu yang ulung itu. Sang penipu yang ulung. Wahyu 6 ayat 1 dan 2 dan Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Kita lihat pertama mahkota. Mahkota yang dipakai dalam Wahyu 6 ayat 1 dan 2 ditulis Stefanos. Tapi dalam Wahyu 19 mahkotanya adalah diadema. Ya, kalau Stefanos itu mahkota menangan, tetapi diadema itu mahkota kerajaan. Kerajaan yang kekal. Wahyu 6 konteksnya adalah murka Allah terhadap manusia yang berdosa. Konteksnya. Tapi Wahyu 19 konteksnya adalah kemenangan Kristus. Yang ketiga, nama penunggangnya dalam Wahyu 6 itu, nama penunggangnya disembunyikan. Orang nggak dikasih tahu nama penunggangnya. Tapi dalam Wahyu 19 namanya jelas dinyatakan secara jelas. Dia yang setia dan yang benar, dan Sang Firman Allah. Itulah namanya secara jelas dinyatakan dalam Wahyu 19. Jadi saudara sekalian, penunggang kuda putih dalam Wahyu 6 dan Wahyu 19 ini berbeda. Wahyu 6 penunggangnya iblis. Ya, tapi Wahyu 19 penunggangnya adalah Yesus, Tuhan Yesus. Oh sekalian, dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan iblis itu suka menipu dengan memakai yang mirip-mirip. Yang mirip-mirip. Kalau yang berbeda, yang kontras gampang kita bedakan. Tapi yang mirip-mirip itu sulit. Kita lihat angka 1, 2, 3 dan 4 ini. Kita lihat ya. Nah saudara sekalian. Nah kita lihat. Loh, kok ini seperti sama ya? 1, 2, 3, 4 tuh sama ya.
Padahal kalau kita melihat, mempelajari, ada beda itu. Nomor 1 tuh putih, nomor 2 tuh mulai agak kekuningan. Nomor 3 tuh lebih kuning lagi, dan yang keempat kelihatan lebih kuning lagi. Iblis itu sering memakai yang mirip-mirip. Kalau kita nggak jeli, kita tidak bisa bedakan. Oh ini sama. Terus sekalian, orang kalau semakin belajar, semakin tahu perbedaan dari hal yang mirip-mirip. Tapi yang kurang belajar, pikirnya sama semua. Padahal ada yang berbeda. Lihat itu, 1, 2, 3, dan 4. Ya, putih, ditambah kuning yang kedua, lebih kuning lagi nomor 3, nomor 4, lebih kuning lagi. Terus sekalian kita harus hati-hati, iblis menipu dengan memakai yang mirip-mirip. Terus sekalian, tipuan iblis tuh, kita akan melihat, mempelajari tipuan iblis yang berikutnya. Terus sekalian, iblis itu sering menipu dalam memberi kesembuhan. Manusia, kita seringkali sakit bukan? Dan sebagian orang cari kesembuhan khususnya. Dan iblis menawarkan, tetapi lihat, tawaran iblis itu bersifat penipuan dalam memberi kesembuhan, dalam tanda kutip kesembuhannya. Sekarang ini di sebagian tempat terjadi suatu penyembuhan dalam tanda kutip, penyembuhan alternatif yang disebut Reiki. Reiki. Nah, saudara sekalian, Reiki ini dirintis di Jepang oleh seorang bernama Mikao Usui. Mikao Usui yang disebut sebagai Reiki Master dan penemunya. Ini orangnya. Nah, di Indonesia Reiki ini dirintis oleh Ismail Iskandar Ishak. Saya cari-cari fotonya kok nggak ada ya. Nah ini tapi bukunya. Ismail Iskandar Ishak. Pendiri dan ketua Yayasan Reiki Indonesia yang didirikan pada tahun 1998. Penyembuhan Reiki memanfaatkan energi yang disebut energi ilahiyah. Ilahiyah. Guna penyembuhan diri sendiri dan penyembuhan orang lain. Nah, Reiki kemudian diberi jubah agama, jubahnya agama dalam tanda kutip ya. yakni diiringi dengan doa dan kepasrahan kepada Tuhan disertai cinta kasih tanpa pamrih. Ya, diiringi dengan doa dan kepasrahan kepada Tuhan. Ya. Nah, kesembuhan dianggap terjadi karena kuasa dan kehendak Tuhan. Kata Tuhannya saya kasih tanda kutip di situ. Karena mereka mengklaim ini karena kuasa dan kehendak Tuhan. Padahal dengan tenaga Reiki itu. Ya. Reiki lebih menekankan pada latihan pernafasan. Nah, Reiki healing, penyembuhan Reiki. Ya. Penyembuhan melalui sentuhan dalam tanda kutip, sentuhan dari Reiki, Reiki Master ya. Sentuhan tangan, rabaan, baik menempel maupun mengambang. Menempel maupun mengambang. Untuk menyalurkan Reiki itu. Nah, Reiki Master adalah manusia biasa yang telah dilatih untuk menyelaraskan energi orang lain. Menyelaraskan energi orang lain. Dikatakan bahwa secara teknis, setelah seseorang mendapatkan penyelarasan energi Reiki tingkat 1, maka ia langsung dapat melakukan penyembuhan bagi dirinya sendiri. Maupun melakukan penyembuhan bagi orang lain. Dengan meletakkan kedua tangan di bagian-bagian tertentu pada tubuh pasien. Seperti saudara lihat gambar itu.
Nah, berikutnya. Reiki itu sebenarnya berdasarkan pada kepercayaan bahwa Allah berada dalam diri manusia. Kita percaya pada Immanuel dalam kekristenan. Reiki berkata mereka percaya bahwa Allah berada dalam diri manusia. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang percaya Yesus. Ya, tapi Allah berada dalam diri manusia, itu kata Reiki. Mereka lebih dalam lagi, diri manusia adalah Tuhan. Jiwa atau roh manusia sama dengan roh Allah atau roh suci. Mereka sebut percikan api ilahi. Ya, karena mereka menyebut diri manusia adalah Tuhan. Roh inilah yang dibangkitkan atau dimanfaatkan dalam proses penyembuhan itu. Roh itu dibangkitkan dan dimanfaatkan dalam proses penyembuhan dengan cara Reiki itu. Nah, awas, kita perlu hati-hati. Orang yang belajar dan menyembuhkan dengan memakai Reiki akhirnya akan mengandalkan kekuatan sendiri diri sendiri. Mereka hanya cukup bersandar pada diri sendiri dan tidak bersandar pada Allah. Ya. Orang yang belajar Reiki akhirnya cenderung pada mengandalkan kekuatan sendiri dan bukan pada Allah. Nah, kita bandingkan Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Tuhan berkata dalam terjemahan sehari-hari, jika orang meninggalkan aku Tuhannya dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya, maka aku, kata Tuhan, akan menghukum dia. Ia seperti pohon yang tumbuh di padang, di tanah tandus, sunyi, sepi dan bergaram. Tak pernah ia mengalami kebaikan. Tapi orang yang berharap kepadaku, kata Tuhan, akan kuberkati selalu. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambat sampai ke air. Ia tidak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau. Ia tidak gelisah, sebab ia selalu berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu dan harus bersandar pada Tuhan yang mencipta dan menebus kita dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya. Oke. Nah, kita perlu mengetahui perbedaan kesembuhan dari Tuhan dan dalam tanda kutip kesembuhan dari setan. Dalam tanda kutip, ya. Kita perlu bedakan. Yang pertama, yang perlu kita bedakan adalah dalam hal penanganan penyebab penyakit. Dukun atau paranormal tidak menanyakan penyebab penyakit yang terdalam, yaitu dosa dan kuasa kegelapan. Mereka nggak tanyakan itu. Ya, mereka tidak tanyakan itu. Sebab mereka sendiri hidup dalam dosa, ya. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam kuasa gelap. Biasanya penyakit langsung dalam tanda kutip disembuhkan. Gak ada pemberesan dosa, dalam tanda kutip loh, disembuhkan. Ya. Memang manusia gak mau ditegur dosanya, maunya langsung produk. Nggak mau bergumul, tapi yang instan aja. Manusia paling senang cari yang instan, yang cepat, nggak usah bergumul, nggak senang prosesnya, tapi yang penting produknya, hasil akhirnya apa? Yang instan. Itulah manusia, keinginan manusia yang berdosa.
Nah, perbedaan kesembuhan dari Tuhan dan setan yang kedua adalah metode penyembuhannya. Metode penyembuhannya. Dukun-dukun biasanya terikat pada cara, metode, waktu tertentu yang tidak boleh dilanggar. Caranya, metodenya, waktu-waktu tertentu, hari apa misalnya, hari Kamis atau apa. Nggak boleh dilanggar itu. Agar dalam tanda kutip kesembuhan itu nggak gagal, nggak boleh dilanggar. Ya. Kesembuhan dari Tuhan tidak terikat pada cara. Nggak terikat pada cara. Dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan Yesus lakukan berbagai macam mujizat dengan cara-cara yang berbeda-beda. Kalau selalu caranya sama, nanti caranya dikeramatkan. Enggak. Ya, caranya bisa berbeda-beda. Sudah perhatikan itu. Ya. Namun, ini penting. Syarat dan prinsipnya sama. Apa syarat dan prinsipnya? yakni beriman kepada Kristus, taat pada kehendak dan firman-Nya. Itu penting, itu selalu sama. Beriman kepada Kristus, taat pada kehendak dan firman-Nya. Caranya bisa berbeda-beda. Jangan mengkeramakan satu cara, salah satu cara. Ya. Karena kita bukan beriman kepada cara, beriman kepada Kristus dan taat pada kehendak dan firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, perbedaan kesembuhan dari Tuhan dan setan yang ketiga adalah tujuan penyembuhan. Apa? Tujuan penyembuhannya apa? Tujuan utama kesembuhan dalam tanda kutip oleh dukun ialah untuk kesenangan si pasien, dan agar si dukun menjadi terkenal. Itu tujuan utamanya. Tujuan tertinggi dalam kesembuhan dari Tuhan adalah agar nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan Yesus yang dimuliakan dan ditinggikan, juga si sakit itu bersukacita kalau dia mengalami kesembuhan. Bahkan kalau nggak disembuhkan pun dia selalu punya pengharapan, Tuhan punya rencana yang indah di balik ini semua. Ya, ini penting sekali. Oke, perbedaan kesembuhan dari Tuhan dan setan yang keempat adalah akibat setelah disembuhkan. Akibatnya apa? Dalam kesembuhan dalam tanda kutip dari kuasa gelap, penyakit biasanya pindah dari tubuh ke alam jiwa. Penyakitnya pindah dari tubuh ke alam jiwa. Seperti sakit saraf, semakin malas beribadah, jauh dari Tuhan. Ya. Bahkan yang paling buruk adalah muncul keinginan untuk bunuh diri. Itulah. Kesembuhan yang dari Tuhan membuat orang itu menikmati hidup yang memuliakan Tuhan. Ini penting sekali. Ya. Oke, perbedaan kesembuhan dari Tuhan dan setan yang kelima adalah sikap terhadap hal-hal rohani yang dari Tuhan. Bagaimana sikapnya? Orang yang telah disembuhkan dalam tanda kutip penyakitnya oleh dukun itu tidak menyenangi hal-hal rohani yang dari Tuhan. Enggak senang dia. Padahal kesembuhan ilahi membuat seseorang senang berdoa, baca firman, rajin ke gereja, dan mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Itu penting sekali. Ya. Oke. Perbedaan kesembuhan dari Tuhan dan setan yang keenam adalah masalah kematian. Bagaimana? Dalam kesembuhan oleh kuasa gelap, kematian itu sangat ditakuti oleh mereka. Sangat ditakuti. Dalam kesembuhan ilahi, kematian malah menjadi keuntungan. Ingat firman Tuhan ini. Filipi 1:21.
Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan, malah roh kita bertemu dengan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya tentang tipuan iblis. Apa tipuan iblis? Yang kedua adalah menipu dalam hal olahraga demonis. Misalnya yoga, tenaga dalam. Itu olahraga demonis. Menurut mereka, roh, hati, batin manusia dan tenaga dalamnya adalah sama dengan Roh Kudus. Ya itu ajaran keliru ya. Menurut mereka ini, roh, hati dan batin manusia dan tenaga dalamnya disamakan, itulah Roh Kudus, itu kata mereka. Mereka menganggap bahwa pada dasarnya manusia punya kekuatan, potensi atau tenaga ilahi atau tenaga dalam itu ya, yang dapat diolah secara penuh untuk mencapai keilahiannya yang penuh, itu kata mereka. Jadi manusia bukan sekedar seperti Allah, itu kata mereka ya. Tapi manusia menjadi Allah. Manusia menjadi Allah, itu kata mereka. Ya, meditasi dalam yoga tidak sama dengan meditasi Kristiani, ini penting sekali. Meditasi dalam yoga tidak sama dengan meditasi Kristiani. Ya, meditasi Kristiani itu mempunyai arti konsentrasi pikiran pada firman Tuhan. Konsentrasi pikiran pada firman Tuhan itu meditasi Kristiani. Lihat Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, kata merenungkan dalam King James Version dikatakan he meditate day and night. Orang itu memeditasikan siang dan malam. Ya, konsentrasi pikiran pada firman Tuhan. Itulah meditasi menurut kekristenan. Tapi meditasi ala yoga adalah mengosongkan pikiran, emptying your mind, mengosongkan pikiran. Itu menurut yoga. Ya, jangan lupa loh. Satu pepatah bahasa Inggris, the idle mind is Satan's worship. Pikiran yang kosong adalah tempat kerjanya setan. Jadi kita nggak boleh mengosongkan pikiran. Kita mengkonsentrasikan pikiran pada firman Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang meditasi Kristiani. Iya, tipuan iblis. Yang ketiga adalah menipu dalam hal memberi pertolongan. Memberi pertolongan. Dalam tanda kutip pertolongannya ya. Misalnya penggunaan tongkat dan bandul. Lihat Hosea 4 ayat 12. Penggunaan tongkat dan bandul. Itu adalah Hosea 4 ayat 12. Ya, lihat, perhatikan. Ya. Kamu minta petunjuk dari sepotong kayu. Itu teguran Tuhan ya. Sebuah tongkat, nah itu, memberitahukan kepadamu apa yang kamu ingin ketahui. Kamu seperti seorang istri yang menjadi pelacur. Kamu meninggalkan aku dan menyerahkan diri kepada ilah-ilah lain. Itu teguran Tuhan kepada umatnya. Ya. Oke, tipuan iblis yang berikutnya adalah yang keempat, menipu dalam hal memberi damai. Damainya dalam tanda kutip. Maksudnya damai secara emosional. Berbeda dengan damai dengan Allah, itu penting. Damai secara emosional berbeda dengan peace with God, damai dengan Allah. Karena apa? Karena kita bisa bisa berdamai dengan Allah dengan cara diampuni dosa kita. Lihat Roma 5 ayat 1. Ya. Nah, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kepada Yesus, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dosa kita diampuni oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah,
manusia yang bertemu secara pribadi dengan Allah pertama-tama akan mengalami, nah ini penting. Orang yang bertemu secara pribadi dengan Allah pertama-tama akan mengalami justru duka cita. Duka cita yang membawanya kepada pertobatan. Ya, duka cita yang membawanya kepada pertobatan. Lihat 2 Korintus 7 ayat 10. Coba kita lihat baca ayatnya ya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah, ini penting ya, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita yang menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan yang membawanya membawa orang itu kepada keselamatan. Ya. Ini penting. Oke. Nah, orang yang semakin dewasa imannya, semakin punya banyak pergumulan dalam hatinya. Semakin banyak pergumulan dalam hatinya. Karena, ini penting. Bukan karena dia berbuat dosa, bukan. Karena masih ada misi Tuhan yang belum dikerjakannya. Ya. Seperti yang Rasul Paulus alami itu. Ya, Roma 9 ayat 1-3. Aku, kata Paulus, mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita. Nah ini, sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bukan karena Rasul Paulus berbuat dosa, bukan. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Kenapa Paulus berduka cita? Karena dia rindu agar orang-orang sebangsanya, yaitu orang-orang Yahudi, mendengar berita Injil Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Ya, ini penting. Oke, tipuan iblis yang berikutnya, menipu sebagai aktivis gereja. Aktivisnya dalam tanda kutip. Lihat 2 Timotius 3 ayat 5. Rupanya menyusup ke gereja dia. Meskipun secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun menolak inti dari agama itu sendiri. Jauhilah orang-orang yang seperti itu. Hati-hati. Ya. Bahkan orang-orang itu menyamar sebagai aktivis gereja. Ya. Padahal mereka adalah hambanya iblis. Untuk apa? Untuk menyeret beberapa orang yang mungkin yang lemah iman atau bagaimana. Ya. Hati-hati. Hati-hati dengan penyusupan. Terkadang iblis memakai pendeta tertentu bahkan ya. Orang tertentu iblis bisa menyamar lewat hambanya dengan memakai embel-embel pendeta. Bahkan sebagai majelis maupun aktivis gereja untuk hambat pekerjaan Tuhan karena konsep dan cara mereka yang salah tentang pekerjaan Tuhan. Ya, kita harus evaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau keliru, ya itu bukan hamba Tuhan, tapi itu hambanya kuasa gelap. Hati-hati. Ya, hati-hati. Oke. Ada orang yang terlalu menekankan pada kuantitas jumlahnya orang dan bukan kualitas, tapi mutu. Itu kualitas, mutu. Ada sebagian orang yang aktif tapi nggak punya minat rohani yang baik. Aktif di gereja tapi nggak punya minat rohani yang baik. Ya, aktifnya bagaimana? Ya hanya aktif karena banyak kegiatan yang mungkin mendukung akan bisnisnya dia, mungkin saja. Ya. Akibatnya setiap kegiatan gereja yang bertujuan untuk meningkatkan iman jemaat tidak diikutinya. Setiap kegiatan gereja yang meningkatkan iman jemaat tidak diikutinya. Bahkan malah ditentangnya. Biarlah kita perlu menjaga lidah kita agar tidak dipakai iblis untuk menghancurkan persekutuan Kristen.
Ada orang gosip sana gosip sini untuk ada menghancurkan, timbul perpecahan di antara persekutuan mereka, di antara persekutuan Kristen itu, dengan menyebarkan gosip yang keliru itu, ya, gosip yang melemahkan dan menghancurkan di sana sini. Iya, menipu dalam memberi kesuksesan dalam tanda kutip melalui jalan pintas. Kesuksesan tapi diperoleh dengan jalan pintas. Lihat Matius 4 ayat 8 sampai 10. Ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia yang dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Wah, betapa nekatnya iblis itu ya. Terlalu berani sekali. Ya, mari kita bersama-sama baca yang hijau ini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sembah Tuhan Allah, bukan sembah setan. Kekayaan, pangkat, nama yang terkenal, dan kuasa semua ditawarkan iblis, tetapi ditolak oleh Yesus. Bagi Yesus nggak ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan, tapi via jalan salib. Itulah yang Yesus pilih, via jalan salib. Lihat Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Ya, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama dan segala nama, agar dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus hanya memilih jalan salib, tantangan berat, tapi sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, akhirnya pertama-tama Dia dicemooh luar biasa. Dianggap oleh sebagian orang, oh Yesus kalah. Tapi Yesus taat pada kehendak Bapa. Dia rela mati di salib. 3 hari kemudian Dia bangkit dan tidak mati lagi. Dan Allah Bapa memberikan Dia nama dan segala nama, supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Bagi Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Mari kita berdiri. Mati bagiku, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia angkat tangan kananmu. Bagi Dia segala hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
saja. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Pria saja. Ya angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia, Sama-sama angkat tangan kanan. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sekali lagi. Selama-lamanya. Segala puji dan ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah mencipta kami, yang sudah menebus kami, yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih, terima kasih. Tolong dalam hidup kami yang sementara di dunia ini, kami memuliakan Tuhan dari hati kami yang terdalam, lewat lidah kami, lewat harta kami, lewat talenta yang Tuhan berikan kepada kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah Tuhan pakai kami jadi saksi Kristus bagi orang-orang lain. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan.